Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Heri Panolton. Seperti biasa, saya ajak teman-teman untuk membantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kalian semua di bidang peternakan ya teman-teman. Oke. Halo teman-teman, gimana kabarnya sore kali ini? Semoga masih semangat dan masih selalu diberikan rezeki dan diberikan kesehatan ternak-ternaknya biar lancar sampai saatnya nanti kita panen ya. Nah, di kemarin juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bertanyakan. Kadang juga ada yang tanya tentang pembesaran dari umur 0 sampai umur 1 bulan itu pakan apa saja, dan selanjutnya campuran apa saja yang diberikan. Nah, sebenarnya di video-video saya sudah banyak sekali membahas tentang cara-cara itu dan tahap-tahap awalnya seperti apa, pemindah dari kandang, pemindahannya umur berapa, sampai turun ke tanah itu umur berapa, itu sebenarnya sudah banyak sekali saya tunjukkan atau saya berikan cara untuk pembesaran biar satu mengurangi angka kematian dan pakan-pakan yang sering saya gunakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya seperti itu, silakan cek saja di video-video saya sebelum-sebelumnya, banyak sekali ya. Tentunya itu yang cari yang kalian butuhkan, di situ banyak sekali. Mau cari model cara apapun kemungkinan saya sudah membuatkan, ataupun untuk pembibitan juga saya banyak sekali membuat video-video tentang cara pembibitan yang baik dan benar, dan keuntungan berapa itu semuanya ada di situ, ataupun persiapan apa saja untuk memulai di bidang ternak entok pembibitan. Nah, tinggal teman-teman cari saja video-video saya satu persatu, barangkali kemungkinan cocok untuk teman-teman semua, silakan pakai. Kemungkinan yang bertanya kemarin-kemarin itu kemungkinan baru menemukan video saya atau channel ini ya teman-teman. Jadi saya arahkan untuk melihat video-video saya sebelumnya, barangkali ada yang dibutuhkan di situ. Nah, tinggal teman-teman pelajari cara-caranya seperti apa. Nah, kemungkinan insya Allah informasi yang saya berikan itu mewakili dari apa yang saya kerjakan selama ini. Jadi saya mengerjakan itu secara otodidak, dan itu yang saya lakukan selama beberapa tahun. Dari beberapa tahun yang lalu lah sudah saya terapkan sistem seperti ini untuk meningkatkan, satu kalau untuk pembibitan, untuk meningkatkan produktivitas dari biar meri kita lebih banyak, tentunya keuntungan juga akan lebih banyak, karena untuk pembibitan kita biasanya kadang menjual anak endoknya. Jadi target kita adalah daya tetasnya yang lebih tinggi ya, dan untuk telurnya pun kita usahakan biar lebih banyak. Nah, kalau untuk pembesaran kita usahakan kejar bobot ataupun pertumbuhan biar maksimal, nanti target kita saat kita panen itu sesuai dengan bobot yang tentunya kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, tentang masalah obat-obatan ataupun penanganan penyakit-penyakit juga ada juga yang tanya kemarin, juga ada yang tanya seperti itu. Nah, padahal di video saya juga sudah saya buatkan tentang cara-cara pencegahan penyakit yang sering kita keluhkan, yaitu penyakit musiman, tentunya penyakit yang berhubungan dengan ternak kita, yaitu penyakit mata biru atau penyakit ya, bisa kita sebut juga itu jenis flu burung ya. Nah, itu juga saya sudah
banyak sekali membuatkan video-video tentang hal itu, untuk penanganannya seperti apa, perlakuannya untuk ternak kita yang sudah terkena ataupun yang parah ataupun yang tidak parah seperti apa, dan memberikan antisipasinya apa saja, dan sebab-sebab dari penyakit itu datangnya dari mana, dan solusinya nanti ke depan atau pencegahannya apa saja, itu sudah saya buatkan kemungkinan lengkap ya di situ. Tinggal teman-teman cari yang tentang berhubungan apa yang teman-teman inginkan atau yang teman-teman tanyakan, ada juga, biar teman-teman semua cek video-video saya. Semoga saja juga cocok ya untuk yang bertanya. Nah, ada juga yang bertanya tentang masalah penjualan. Nah, kalau untuk masalah penjualan juga sama saja, saya sudah membuatkan cara penjualannya seperti apa. Dan untuk zaman sekarang dimudahkan dengan teknologi ya. Tentunya kita bisa menjual secara online. Nah, secara online itu kita tidak menjual di Shopee ya tentunya ya. Kita menjual di grup-grup Facebook yang tersedia. Biasanya di kota-kota masing-masing itu banyak sekali peternak-peternak yang membuat grup untuk jual beli ataupun komunitas jual beli secara online ya. Biasanya di kota-kota teman-teman ketikkan kata kunci saja grup di mana kota kalian itu berada, itu kata kuncinya itu. Seumpama grup jual beli se-Jawa Tengah, itu diklikkan pastinya ada muncul beberapa kategori untuk grup yang teman-teman cari, ataupun grup seumpama grup Jawa Barat, itu kan biasanya kan ada grup khusus Jawa Barat juga ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, ataupun luar Jawa juga ada. Itu biasanya banyak sekali di kota-kota kalian yang membuat grup-grup seperti itu. Jadi sangat mudah, ataupun teman-teman bisa cek video-video saya tentang cara penjualannya seperti apa. Dan ada juga yang kemarin juga banyak juga bertanya tentang ukuran kandang ya. Ukuran kandangnya berapa kali berapa yang idealnya. Kalau untuk kandang itu tidak ada ukuran yang ideal ya. Maksudnya dalam arti ideal itu tergantung dari isi ternak kita. Jadi seumpama kita mempunyai 10 ekor, pastinya kita mempunyai patokan berapa meter yang harus kita buat. Jadi itu kalau masalah ukuran ideal itu menentukan dari isi kandang teman-teman. Jadi tidak bisa namanya satu patokan ukuran sekian, nggak ada ya untuk patokan itu. Tapi patokan untuk ideal menurut isi dari ternak kita. Jadi menyesuaikan isi ternak kita, atau kita menyesuaikan dari luas kandang yang kita punya atau luas tanah yang akan dibangun kandang. Jadi kita menyesuaikan saja juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu pun sudah saya buatkan di beberapa video saya. Silakan teman-teman juga cek, kemungkinan itu menjadi jawaban untuk yang teman-teman yang bertanya tentang hal itu. Nah, juga ada juga yang bertanya seperti ini, kalau meri baru menetas itu kalau tidak di lampu atau kasih lampu itu ada bermasalah atau tidak nanti di kemudian hari. Nah, kalau untuk masalah lampu itu kalau di kemudian hari itu tidak ada sebenarnya, tapi di saat mereka membutuhkan lampu, nah itu kadang yang bermasalah. Nah, kemungkinan kadang juga kalau malam dingin, juga kemungkinan kalau malam kadang mau makan, kan pastinya butuh pencahayaan, ataupun meri kita pun butuh kehangatan dari pengganti indukan. Kadang kita mengambil pas baru menetas itu kan tidak sama indukan, induknya masih dilepaskan, jadi merinya yang kita ambil. Jadi itu sebagai pengganti penghangat untuk meri kita. Kalaupun panas itu sebenarnya kalau untuk tidak memberikan lampu itu sebenarnya nggak masalah, asal tidak musim penghujan atau keadaan dingin. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau keadaan dingin, musim penghujan, itu saya sarankan untuk pemberian lampu, karena lampu itu juga sangat bermanfaat juga
mendukung ternak kita atau meri kita yang kita besarkan itu menjadi maksimal, karena malam hari pun mereka tetap aktivitas makan seperti itu. Jadi pertumbuhan menjadi maksimal, protein yang mereka butuhkan itu tercukupi ya. Nah seperti itu. Kalau untuk masalah jenis-jenis tempat-tempat kandang itu, kita buat kandang itu semaksimal mungkin. Dalam arti kandang kita jangan sampai tergenang air itu menyeluruh ke luas kandang kita ya. Walaupun ada genangan itu di bagian-bagian tertentu nggak masalah. Yang penting di sudut lain itu keadaan kering ya, kita usahakan keadaan kering, jangan lembab. Itu yang menjadi sarang-sarang penyakit yang lembab keseluruhan kandang, karena mereka pun juga merasakan dingin. Kemungkinan kalau di seluruh kandang kita menjadi lembab dan becek, pastinya saat mereka tidur pun pastinya akan terganggu, susah tidur, karena mereka biasanya kan tidurnya nggak berdiri ya, mereka duduk, pastinya dia merasakan dingin. Kemungkinan kalau hewan itu keadaan sakit pun mereka dibiarkan saja, tidak seperti manusia. Kalau manusia kan banyak mengeluh, kalau hewan kan nggak, mau sakit mau nggak peduli kalau hewan itu. Jadi kita yang harus memperhatikan jangan sampai ternak kita itu sakit ya, tentunya. Itu yang menjadi harapan kita semua peternak pun mengharapkan ternak kita itu sehat sampai dewasa, sampai masa panen. Dan ada juga yang bertanya cara mengurangi angka kematian itu untuk pembesaran meri itu seperti apa. Nah untuk pembesaran meri mengurangi angka kematian bahkan 0% angka kematian itu juga saya sudah membuatkan banyak video tentang hal itu, untuk menekan angka kematian dari meri yang kita rawat ataupun minti yang kita rawat ya. Dalam tahap-tahap yang harus kita lewati atau kita lakukan itu dengan cara yang benar dan baik dan benar, pastinya meri atau minti kita yang kita pelihara pastinya akan hidup sampai dewasa dan kematian bisa saja 0%. Nah kalau tingkat kematian minti yang kita besarkan 0%, pastinya keuntungan kita sudah jelas ya, akan lebih banyak sekali. Nah karena kita memberikan pakan itu tidak mubadir ya, dari meri kita atau minti kita sampai dewasa sampai besar. Nah seperti itu. Nah banyak juga ataupun pakan-pakan yang gratis apa saja. Pakan yang gratis juga saya sudah membuatkan beberapa video tentang trik cara pembuatan pakan atau cara memberikan pakan ternak kita secara gratis, bahkan tidak mengeluarkan biaya pakan. Tentunya itu ada trik-trik khusus atau trik-trik tertentu yang harus kita lewati. Kalau teman-teman tidak melakukan trik-trik tersebut, pastinya tidak bisa dengan memberikan pakan tanpa mengeluarkan biaya, nggak bisa ya, tentunya dengan trik. Nah trik-trik tersebut sudah juga saya sudah membuatkan di beberapa video saya, trik cara-cara itu, dan bahan-bahan juga sudah saya sebutkan di situ semua. Ada juga di salah satu video saya menyebutkan bahan-bahan gratis untuk ternak entok kita yang bisa kita manfaatkan secara gratis di alam ya. Tentunya yang saya sebutkan di salah satu video ada beberapa yang bisa kita gunakan ya, seperti itu. Kemungkinan kurang lebihnya, semoga kemungkinan video-video saya sebelum-sebelumnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih semangat di ternak entok. Semoga bisa bermanfaat, bisa berkembang, dan bisa sukses di bidang peternakan entok ini ya teman-teman. Oke, mungkin demikianlah video kali ini. Semoga kita masih semangat. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.